Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 552. Tubuh Shi Hao membentuk kunpeng, melepaskan fluktuasi besar dan api emas menyilaukan yang menutupi dunia. Tempat ini menjadi cemerlang dan mempesona. Menggunakan dunia sebagai kuali, tubuh seseorang sebagai nyala api. Itu seperti stiker panci masak saat sosok di langit jatuh dengan suara pilih pala. Jeritan menyedihkan naik dan turun. Shi Hao, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Seorang ahli berteriak keras. Tubuhnya berkobar dengan cahaya perak, mengubah langit menjadi sangat panas. Ada api suci di mana-mana. Nenek moyang lain dari klan Tuoba muncul. Dia melayang di udara dan bergegas dengan tongkat sihir di tangan. Dengan sedikit gelombang, kilat terjalin dan ular perak menari-nari di langit menuju Shi Hao. Mengganggu orang lain terlalu jauh? Saat itu ketika klan Tuoba Anda membantai orang-orang pavilion surga mending, Anda bahkan tidak membiarkan anak-anak berusia 10 tahun pergi. Mengapa Anda mengatakan kalimat ini? Shi Hao meraung. Aliran energi drakonik mengalir keluar dari tenggorokannya. Itu membawa simbol dengan itu dan melonjak dengan amarahnya saat bergegas ke depan. Suara gemuruh terdengar di udara. Peu. Beberapa sosok meledak di depannya. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Ini hanyalah esensi spiritual yang dia keluarkan, namun itu sudah memiliki kekuatan yang menakjubkan. Pakar normal tidak bisa menghentikan kekuatannya sama sekali. Mereka diguncang sampai tulangnya patah dan dagingnya terbelah. Tubuh mereka mati dan dao mereka menghilang. Petir perak yang bergegas juga tersebar. Itu bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Kamu adalah kaisar suatu negara, namun kamu bertindak seperti ini. Dengan memusnahkan klan Tuoba saya, apakah Anda tidak takut orang-orang memanggil Anda kejam? Berhati-hatilah untuk tidak mengacaukan fondasi negara batu Anda. Wajah penatua menjadi sedih. Saat berbicara, dia melambaikan tongkat sihirnya dan mengaktifkan gunung yang melindungi formasi ilahi. Keluarga Tuoba hampir mendirikan negara saat itu dan memiliki roh penjaga yang kuat di masa lalu. Itu secara alami memiliki dukungan yang menakjubkan. Di bawah, wilayah pegunungan membengkak ke atas. Bluestone bersinar, beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Berbagai gunung dan batu besar di sekitar klan Tuoba segera berubah menjadi bintang. Ini adalah formasi bintang. Setiap batu besar berhubungan dengan bintang besar, membuat tempat ini terlihat seperti lautan bintang. Kemegahan bintang di atas langit ke-9 berkumpul dan muncul di sini. Siapa di dunia ini yang bisa mencaci makiku karena membunuh mereka yang seharusnya dibunuh? Teriak Shi Hao. Sebuah kereta perang emas kuno muncul di bawah kakinya. Itu bergerak di udara seperti seberkas petir dan bergemuruh dengan suara saat langsung memasuki formasi. Sementara itu, dia memegang pedang sihir suci di tangannya. Dia meretas keluar, mengirimkan fluktuasi yang menakjubkan. Energi pedang bergolak saat menyapu, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Terlepas dari apakah itu kereta perang atau pedang ajaib di tangannya, mereka berdua adalah harta negara batu dan ditinggalkan oleh para dewa. Mereka sempurna untuk menghancurkan formasi hebat dengan level yang sama. Pancaran listrik menari-nari dan kemegahan bintang terjalin. Tempat ini bersinar dengan kecerahan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Ada simbol dan sinar cahaya yang melonjak di mana-mana. Gelombang energi naik dan turun tanpa menahan diri. Kaca! Di tanah, ada beberapa platform formasi yang mengeluarkan suara tajam. Batu-batu pecah satu demi satu. Formasi yang telah diatur di zaman kuno telah usang seiring berjalannya waktu dan akhirnya menjadi tidak stabil.
Setelah begitu banyak waktu berlalu, bahkan dewa pun akan menjadi tua, apalagi formasi dewa yang diatur. Tanpa perbaikan atau perlindungan, tidak mungkin akan seperti sebelumnya. Pada akhirnya, formasi besar itu runtuh. Batu-batu besar meledak satu demi satu, kehilangan koneksi dengan bintang-bintang di langit. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran Stone Country. Ini, pada akhirnya, masih hanya keluarga kuno. Kereta perang emas hancur, dan pedang ajaib di tangan Shihao ditebas. Leluhur klan Tuoba ini mengeluarkan teriakan besar. Sebuah lampu perak muncul di atas kepalanya dan mulai menyala dengan energi yang sederhana dan kuno. Dia menunjuk ke arah Shihao, dan kemudian seberkas api perak terbang keluar dari lampu menuju Shihao. Ini adalah klan yang melindungi harta karun tertinggi, serta artefak magis ilahi. Api perak ini sangat menakutkan, menyala sampai bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Dengan cepat mencapai Shihao. Shihao tetap sangat tenang. Bagaimana dia bisa kekurangan artefak magis tingkat ini? Kali ini, dia mengaktifkan negara yang melindungi tombak dewa hitam dan kuno. Saat dia mengaktifkannya, cahaya ilahi melonjak dan meluap ke langit. Halberd besar ini terbang keluar, menyebarkan api perak dan kemudian bergegas menuju lampu kuno itu untuk menghadapinya. Ci! Lampu perak bersinar, menyapu energi pedang yang tak terbatas, tapi itu tidak mempengaruhi tombak besar itu sama sekali. Itu cukup luar biasa. Tapi itu masih belum sebanding dengan senjata paling kuat dari negara batu. Dang! Tombak besar turun. Nyala api perak yang bergelombang ada di mana-mana, memenuhi udara dengan bintik-bintik bintang. Shihao benar-benar tidak terluka, tetapi semua orang di klan Tuoba merasa ngeri. Bagaimana seharusnya mereka membela diri? Nenek moyang itu juga berteriak keras. Ekspresinya pucat pasi. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Dengan suara hong, api besar menyala, menyambar semua bangunan keluarga Tuoba kuno. Bahkan lebih banyak orang yang langsung terkena cahaya perak yang tersebar, berubah menjadi obor yang terbakar menjadi abu. Ini adalah kekuatan ilahi. Pembudidaya normal tidak bisa membela diri terhadapnya sama sekali. Shihao tidak bersimpati dengan mereka. Dia telah melihat banyak dari orang-orang ini yang telah membantai sebelumnya. Selama pertempuran paviliun mending surga saat itu, mereka kejam dan tanpa ampun. Tangan mereka berlumuran darah, dan hari ini, akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan karma. Ci! Shihao mengacungkan pedangnya. Garis besar pancaran pedang menyapu keluar, secara langsung mengubah leluhur Tuoba menjadi cahaya. Seolah-olah sepotong kecil salju telah disapu oleh tungku yang menyala-nyala, membakarnya menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sampai sekarang, pertempuran ini tidak lagi memiliki ketegangan. Di belakang Shihao, Xiao Tian, Yu Yuhao dan yang lainnya semuanya tercengang. Bukannya mereka tidak tahu kekuatan Shihao saat ini mengguncang dunia, tetapi bahkan ketika mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran ini, mereka masih merasa agak sulit untuk mempercayai apa yang sedang terjadi. Klan Tuoba yang kuat dilanggar hari ini begitu saja. Sementara itu, tidak ada yang mati dari pihak mereka sama sekali. Shihao sendiri menyapu semuanya sendirian seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Lampu perak itu hancur. Api perak mendatangkan malapetaka, menutupi segalanya dengan api surga yang meluap. Shihao menyingkirkan pedang ajaib, tombak besar, dan kereta perang. Dia juga menahan pancaran yang dia berikan sendiri. Yang bermarga Shi, serahkan hidupmu. Seseorang di dalam klan Tuoba menjadi gila, dan tanpa mempedulikan hidupnya sendiri, dia bergegas keluar melalui cahaya api untuk membunuh Shihao. Matanya bahkan menjadi merah. Bahkan kalian bisa merasakan kemarahan? Saat itu ketika Anda membantai paviliun mending surga, apakah Anda semua membayangkan bahwa hari ini akan tiba?
Ekspresi Shihao dingin. Kemudian, tubuhnya menjadi cemerlang, dan setiap inci dagingnya meletus dengan energi pedang. Di sisinya, rerumputan hijau berakar di kehampaan, tangkai demi tangkai. Mereka seperti pedang ilahi saat mereka menutupi langit. Niat pedang meluap ke langit. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Mereka yang bergegas semuanya dibantai. Darah memercik ke segala arah. Tidak ada yang bisa memblokir energi pedang ini. Itu mereka, tepatnya mereka. Yanxin berteriak keras. Dia mengenali banyak orang. Mereka semua adalah pembunuh yang membantai saudara dan saudari senior di sisinya dengan ekspresi jahat. Selama pertempuran ini, klan Tuoba dilanggar dan api perak menyulut tempat ini. Shihao berdarah besi dan tanpa ampun, membunuh setiap orang yang menyerang paviliun mending surga di masa lalu. Namun, dia masih tidak merasa nyaman. Masih ada orang lain di bawah, termasuk wanita dan anak-anak dan orang-orang yang tidak pernah menyerang. Dia tidak membunuh mereka dan malah berbalik dan mundur. Semua orang berdiri di kejauhan, menyaksikan klan Tuoba terbakar dalam api yang mengamuk. Mereka semua merasakan emosi yang kompleks. Meskipun mereka membunuh para pembunuh, masih sulit bagi mereka untuk tersenyum. Lagi pula, masih ada para tetua, serta banyak murid muda yang bahkan tidak bisa tumbuh dewasa yang meninggal. Wajah cerah mereka muncul di benak mereka. Namun, mereka sekarang semua mati. Ada tanah rahasia lain di klan Tuoba yang berisi sedikit rahasia dalam klan. Karena akhir-akhir ini agak kacau, mereka membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Namun, ini bukan rahasia lagi dan ditemukan oleh Shihao dan yang lainnya. Mereka bergegas dan memusnahkan sekelompok ahli. Sejak saat itu, klan Tuoba kehilangan fondasinya dan benar-benar hancur. Faktanya, beberapa lusin tahun dari sekarang, mereka benar-benar mundur dari dunia kultivasi, dan keluarga yang kuat ini benar-benar tidak ada lagi. Ini adalah Gunung Singa. Shihao tercengang. Setelah pertempuran berakhir, mereka melewati lebih dari 100.000 li gunung dan hutan. Ketika mereka melewati sebuah gunung yang sangat besar, mereka melihat sebuah prasasti batu dengan 2 kata Lion Mountain diukir di atasnya. Pegunungan ini cukup luas, tetapi semuanya sangat tinggi dan tinggi. Pergi, mari kita lihat ke dalam. Shihao mengungkapkan ekspresi gembira, karena dia memikirkan singa berkepala 9. Ini harus menjadi rumahnya. Sebelum menuju alam yang lebih tinggi, dia ingin melihat teman-teman lama ini. Ketika dia memasuki wilayah ini, lebih sedikit tanaman yang terlihat, dan wilayah pegunungan menjadi lebih suram. Tidak banyak rumput liar, hanya beberapa pohon besar yang cocok untuk dijelajahi oleh ras singa emas. Siapa ini? Berhenti! Seseorang berteriak keras begitu dia tiba. Beberapa singa emas besar berlari mendekat. Bulu menutupi pelipis mereka. Mereka sangat agung dan kuat. Saya datang untuk menemui seorang teman. Sampaikan pesan ke Jin Hong untukku bahwa kakak laki-lakinya yang disumpah datang. Shihao mentransmisikan suara. Nama singa berkepala 9 adalah Jin Hong, tetapi karena garis keturunannya jarang terlihat dan istimewa di antara rasnya, ia selalu menggunakan nama klannya untuk menyebut dirinya sendiri. Hanya Shihao dan beberapa orang lainnya yang tahu namanya. Jika orang normal melihat singa besar ini, mereka pasti akan jatuh lemah di lantai. Mereka seperti gunung kecil. Tekanan yang mereka keluarkan terlalu besar. Tunggu di sini. Singa berubah menjadi embusan angin dan pergi. Segera setelah itu, seorang pemuda berambut emas bergegas. Dia tampak sangat heroik dan penuh energi esensi. Pupil emasnya menyilaukan. Ini tepatnya singa berkepala 9, dan dia telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Dia telah melakukan pertempuran hebat melawan Shihao di 100 Shattering Mountains,
dan persahabatan mereka juga dapat dianggap dicapai melalui pertempuran. Shi Hao. Ketika mereka bertemu lagi, keduanya merasa agak tersentuh. Mereka telah berpisah sebelum bencana besar, dan pada saat itu, Huo Ling-er, Yun 11, Flamme Crow, Sechon Baldi, dan yang lainnya ada di sana. Pada akhirnya, beberapa pergi ke alam yang lebih tinggi, sementara yang lain tetap tinggal. Aku bilang aku akan mengunjungimu lagi beberapa waktu yang lalu dan menyeretnya sampai hari ini. Shi Hao tertawa dan berkata, singa berkepala 9 mengundang mereka ke gunung. Mereka melihat beberapa singa besar di sepanjang jalan yang seperti gunung emas. Xiao Tian, Xia Youyu, Yu Hao dan yang lainnya semua dipenuhi rasa ingin tahu setelah datang ke sini, karena ras singa berkepala 9 memiliki reputasi yang hebat. Legenda yang paling terkenal adalah bahwa mereka adalah salah satu dari 10 gunung besar. Selama tahun-tahun kuno, para dewa dan raksasa suka menunggangi singa emas ini. Ini benar terlepas dari apakah itu di alam yang lebih tinggi atau alam yang lebih rendah. Sementara itu, singa berkepala 9 menjadi sangat kuat setelah tumbuh dewasa. Ada beberapa legenda singa ilahi yang mengalahkan pemiliknya dan melahap dewa. Potensi mereka tidak ada habisnya. Lion Mountain tidak memiliki rumput, tetapi masih ada berbagai tanaman. Ada obat spiritual di tebing berbatu dan di antara celah gunung. Mereka telah diasuh di sini selama bertahun-tahun. Itu semua adalah obat tua yang langka dan berharga. Raja 9 Roh juga keluar. Dia juga raja ras dan memiliki posisi yang dihormati. Namun, Shi Hao sekarang adalah kaisar negara batu, jadi tidak terlalu kasar untuk datang secara pribadi. Shi Hao telah bertemu dengan Raja 9 Roh, Raja Gagak Api, dan lainnya selama pertemuan Huo Ling-er di ibu kota Kekaisaran Negara Api dan bahkan memperoleh beberapa petunjuk dari mereka serta sedikit pengalaman. Raja 9 Roh telah menjadi ahli tertinggi. Shi Hao tercengang. Ia lalu mengucapkan selamat. Saya baru saja maju setelah bencana besar berlalu. Raja 9 Roh mengangguk dan berkata, segera setelah itu, Shi Hao merasa ada sesuatu yang salah. Ada aura ahli tertinggi lainnya di dalam Lion Mountain. Mungkinkah ada orang lain yang menerobos dalam perlombaan ini? Itu benar-benar tidak sederhana. Dia langsung menanyakan hal itu. 9 Raja Roh mengerutkan kening, dan ekspresi Jin Hong menjadi sedikit tidak wajar, mengungkapkan beberapa kemarahan. Di kejauhan adalah sebuah gua kuno yang melonjak dengan cahaya warna-warni emas. Kabut tebal meringkuk di sekitar tempat ini, dan kekuatan divine yang kuat berfluktuasi keluar. Sedikit suara dengkuran bisa terdengar. Ada makhluk yang sedang berbicara dalam tidurnya. Bawa anggur, ini adalah seorang ahli yang sedang tidur. Itu terus bergumam. Aura seorang ahli tertinggi menyebar dari tubuhnya. Siapa ini? Shi Hao bertanya. Seorang ahli dari alam yang lebih tinggi. Singa berkepala 9 berkata dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di wajahnya. Apa? Tidak hanya Shi Hao yang terkejut, bahkan ekspresi Xiao Tian, Xiao Youyu dan yang lainnya berubah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.